Bang Yeriko ya, Bang. Menurut Abang, penanganan perkara yang dilakukan oleh Jampitsus selama ini apakah sudah menyasar kasus-kasus korupsi kelas kakap atau masih didominasi kasus-kasus yang dalam tanda petik aman secara politik, Bang? Abang melihatnya gimana nih? Oke, terima kasih. Eh, Selamat siang untuk rekan-rekan media dan kawan-kawan. Eh, Pada Bang Rona, Bung Dendi, makasih Bang. Ini saya agak-agak takut juga nih ada senior di sini kan. Ya kalau saya sih secara subjektif melihat terkait dengan penanganan tindak pidana yang ditangani oleh eh, Jaksa Agung Muda, pidana khusus ya. Karena memang Jampitsus ini kan memang ranah-ranahnya perkara tindak pidana tertentu, TPPU, pelanggaran HAM berat, perbankan, ekonomi, bahkan sampai dengan kejahatan kehutanan. Apalagi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Kalau saya melihat tadi, saya sepakat dengan Bang Rona dan Bung Dendi bahwa di dalam sistem penegakan hukum itu yang kita perbaikin ini sistemnya apa penegak hukumnya. Ini kan antah berantah persoalan tata kelola pemerintahan kita yang sekarang ini. Nah, sekarang kan ini popularitas atau popularisme permasalahan atau penegakan hukumnya yang diambil dalam sistem penegakan hukum. Kalau saya sih berpandangan secara sederhana bahwa belum adanya niat baik ataupun eh, apa namanya ya ketegasan dari kejaksaan di dalam menuntas kasus-kasus besar ya. Kalau saya lihat sih nggak sampai di akar rumput karena memang beberapa perkara yang kita lihat kalau sudah jaksa agung pidana khusus yang melakukan penangkapan karena adalah ditambahkan bahwa mereka tupoksi mereka melakukan penyidikan bahkan sampai kepada penuntutan dan pengawalan terhadap putusan majelis hakim. Saya melihat habis viral seperti yang Bang Ron katakan, ditangkap nih duit. Kita nggak tahu seperti apa pengawalan eh, pengembalian aset-aset, pemulihan aset-aset itu. Nah, karena saya pikir sih Bang ini hanya sekedar jaksa bekerja, pidana khusus bekerja, namun kepada akar rumput ini nggak menyentuh itu sih secara singkat begitu sih. Oke, masih ke Bang Yeriko. Bang, publik ini selama ini memiliki akses yang cukup nggak sih Bang untuk mengetahui aset hasil sitaan korupsi dan kenapa perlu transparansi gitu dalam aset-aset ini menurut Abang? Kalau bicara soal lalu ada lagi yang muncul namanya keterbukaan informasi publik. Saya pikir sih belum sepenuhnya publik itu bisa mengakses beberapa perkara-perkara sampai kepada penyelesaian terhadap aset-aset. Seperti apa pengembalian aset tersebut. Belum sampai masyarakat eh, mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan beberapa permasalahan-permasalahan hukum yang ditangani oleh Jampitsus. Untuk itu kemudian bahwa pentingnya reformasi kejaksaan, namun semangat reformasi kejaksaan ini kan ini yang perlu kita kawal. Nah, yang sering kali kan ini menjadi komoditas politik. Kalau Bung Dendi selalu bilang kan komoditas politik, selalu di orasi-orasi Bung Dendi kan komoditas politik, banalitas politik, yang lain-lain. Nah, penanganan ini saya pikir sih tidak transparan. Dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, bahkan kepada proses penuntutan. Nah, publik itu belum sampai menjangkau eh, pada proses seperti apa mekanisme penegakan hukum yang ada di Jampitsus itu sendiri. Itu sih, Bang. Baik, terima kasih Bang Yeriko. Untuk Bang Rona, Bang, bicara soal aset barang sitaan nih Bang. Kasus ini kan banyak ya, kemarin di pemberitaan itu ada uang segunung lah yang ditampilkan di rilis Kejaksaan Agung. Menurut Abang sendiri, sebagai seorang aktivis dan mungkin ya sering memperhatikan soal kinerja penegakan hukum ya, kenapa Bang pemulihan aset dan barang sitaan ini jarang transparan ke publik Bang? Sebenarnya apa sih sebenarnya? Apakah ada yang ditutup-tutupi atau
emang bagaimana sebenarnya kalau abang melihat kenapa kok tidak terlalu transparan gitu? Nah itu sebelum ke sana kita harus lihat dari sejak dimulainya satu kasus ditangani. Dari ditangani kasus ini, apakah melalui kepolisian atau langsung kejaksaan? Karena ada beberapa kasus itu stop di kepolisian saja. Ada istilah SP3 dari kepolisian. Tidak sampai di persidangan. Yang lebih parah adalah P20 terus. Tidak pernah 21. Ini apakah dari kepolisiannya yang kurang BAP-nya atau dia sudah mengkondisikan di kejaksaannya? Dan ini kasus-kasus tertentu. Makanya di pelaporan polisi ada bentuknya SP dan sifatnya laporan. Kalau sudah surat polisiannya keluar, berarti dia sudah online. Berarti di kejaksaan pun sudah ada. Per 2 minggu harus sudah ada progres. Mengenai sita, aset yang disita itu tergantung daripada pemberkasan. Tanda kutip OTT. Beda cash. Kalau dia kasus, contoh misalnya asuransi Jiwasraya lah. Yang orang awam itu tidak pernah tahu asetnya ada di mana, jumlahnya berapa, sahamnya lembarannya berapa, yang disitanya bagaimana. Dan yang aneh terjadi, aset dikembalikan, tapi tersangka terpisah disidangkan, yang satu memerlukan bukti ada aset, yang satu dibuktikan tidak perlu ada aset. Ini kan rancu. Di mana ketemunya? Makanya di Kejaksaan Agung dibuatlah satu badan yang baru, Badan Penanganan Mengenai Aset. Termasuk pengembalian kerugian negara yang dihitung dari sitaan-sitaan aset yang ada. Pertanyaannya, sudah sejauh mana? Kalau dia sendiri yang menyidik, dia sendiri yang menyita, dia sendiri yang mengeluarkan berita acaranya, dan tersangka tidak akan berani tersangka. Karena dia tidak diperbolehkan konferensi pers. Dia tidak diperbolehkan ketemu sama orang-orang kecuali lawyernya saja. Yang paling aneh terjadi, ada sitaan negara tapi tidak bisa diambil oleh negara. Itu terjadi. Nah, yang lebih aneh lagi, disita negara tapi tidak tercatat di negara. Nah, ini kita tidak bisa membuktikannya karena kita tidak punya wewenang, tidak punya akses ke arah sana. Tapi kalau rumor, banyak tersangka mengatakan itu kan aset dari usaha sebelum saya menjabat. Contoh case pidana perorangan, korupsi perorangan. Itu wajib dikembalikan. Tidak bisa serta-merta menjadi harta gonogini korupsi. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk Bung Dendi, menurut Bung Dendi sendiri, ini kan transparansi pengelolaan aset dan barang bukti di penegakan hukum khususnya kejaksaan ini kan banyak yang mempertanyakan ya, bahkan banyak juga yang sulit untuk mengakses peruntukannya seperti apa. Menurut Bung Dendi,
ada nggak sih risiko kebocoran atau permainan lah dalam pengelolaan barang bukti korupsi ini, terutama di kejaksaan? Ada nggak potensi itu, Bung? Menurut Bung? Kalau melihat ada potensi tidak, sejak dari awal kejaksaan ini kan politik gitu loh. Kita nggak bisa dipisahkan. Kita bicara kejaksaan, dia di bawah eksekutif. Nah, cuman kan kita kembali melihat fenomena populisme, fenomena bagaimana sih demokrasi seolah-olah ada itu demokratis gitu loh. Nah, saya nggak bicara dalam rangka prosedur hukum ya, karena saya dari tadi udah disinggung gitu loh. Bagaimana prosedur hukum. Nah, di era post-truth kayak gini kan kita akan berhadapan dengan situasi populisme. Kemudian itu seolah-olah itu demokratis, terus publik mempertanyakan transparansi dan lain hal. Nah, kita sadar betul gitu loh, dari zaman Jokowi sampai ke sini, pembegalan konstitusi itu kan legal. Itu hal yang legal betul. Nah, kita mempertanyakan dong tugasnya kejaksaan, apa bedanya sih dia dengan KPK? Sehingga kita tahu dulu nih, persis betul di zaman Jokowi bagaimana kita melihat ya pembegalan konstitusi sampai kepada sekarang tidak ada jauh berbedanya karena Prabowo menyatakan melanjutkan. Nah, karena saya nggak mau nyampe kepada Rana tadi dulu ya. Kita ingat betul gitu loh. Pembahasan undang-undang KPK itu hanya 12 hari di DPR. Hanya 12 hari. Nah, hanya 12 hari dan dia akhirnya wewenangnya sama seperti kejaksaan juga. Perintah langsung dari presiden. Nah, ini kan tidak jauh berbeda gitu loh. Kalau saya ngelihatnya dalam versi ini udah otoriter sebenarnya. Nah, cuman kan bagaimana sih cara kan kita menyebut negara ini hari ini otoriter di tengah era digital informasi itu keluar. Dan banyak rumor gitu loh. Apakah dalam merespon informasi ini yang sering mendengar informasi tentang kejaksaan ini kita bagian dari orang yang paham hukum atau lawyer? Dia akan pandai gitu menganalisisnya. Nah, bagi publik, bagi kita yang sering melihat apa budaya korupsi, dada-dada kayak ya anak muda kan Gen Z kan gitu melihatnya. Gen Z itu bukan anti kepemimpinan. Bukan anti kepemimpinan. Ketika mereka melihat fenomena bicara A sampai Z, kalau kita diskusi sampai panjang lebar ya, ketika ngelihat Raffi Ahmad sama Gibran itu udah lemas kita. Nggak ada gara di sama orang kayak gitu, Bang. Itu jujur aja di Gen Z itu akhirnya membuat kanal politik, kanal gerakan itu, Bang. Itu fenomena yang terakhir. Nah, kemudian kita bicaralah perangkat hukum. Gibran aja itu kan mantan narkoba, Bos. Terus disuruh ngurus negara gitu. Terus kita ngomong hal lagi dia. Saya nggak mau itu tadi dulu, Bang. Artinya, nah maksud supaya kita ngeliat ini dari undang-undang KPK, bayangkan aja Bang, saya beberapa kali diskusi sama kawan-kawan, bagaimana mungkin KPK yang mesra-mesranya Jokowi sama Parcok, mereka nggak bisa apa, mereka nggak bisa menangkap tentara di jabatan publik Bang. Ya udah pensiun aja nih, nggak usah kita bicara pensiun. Apalagi fenomena ketika sekarang tentara berkuasa. Kita buktikan, apalagi kejaksaan, saya belum pernah lihat taringnya Bang. KPK yang dulu katanya hebat dan lain hal pun itu gak pernah. Nah, ini kita masuk pada era bagaimana militer berkuasa. Nah, ini kita bilang, oh, ini kan legalisme otokratik gitu. Ini jalan sebenarnya. Cuman kita dalam posisi seolah-olah ada demokratis, ruang publik itu dibuat. Apalagi mempertanyakan transparansi gitu loh. Bagaimana mungkin transparansi kita minta kepada kejaksaan, sedangkan ini tentara berkuasa. Saya ngelihat pada fenomena bagaimana pembegalan konstitusi, sehingga peran-peran publik itu dihilangkan undang-undang TNI Bang. Sedangkan undang-undang TNI reformasi undang-undang terkait pidana khusus militer itu belum dirubah. Ini fenomena berbahaya karena ini bicara bagaimana publik versus militer ke depan. Kita nggak bisa ngelihat dalam kerangka lagi. Saya rasa Abang dengan Bung tadi mungkin lebih paham lah dalam hal itu. Tapi beberapa kali saat ini kita coba mendiskusikan bagaimana otoritarianisme ini membongkar legalisme otokratik ini. Karena praktek-praktek hukum yang sebenarnya kan kita makanya tadi awal saya selalu bilang Pak, kita bingung negara ini tujuan politik gak ada, apalagi tujuan hukum. Kan akhirnya kita bertanya, harus berangkat dari mana nih negara ini untuk memperbaikinya? Kan tidak ada tujuan bernegara gitu loh. Nah, fenomenanya kan seharusnya kan kita melihat secara apa? Bagaimana sih menggunakan kejaksaan ini? Dia bukan sekedar perangkat profesional ataupun bagian dari kekuasaan judisial. Tapi dia sebagai staf fundamental norm yang bekerja bukan sekedar pada hukum tertulis gitu loh. Nah, ini nggak ada masalahnya. Nah, kalau saya ngelihat kejaksaannya Bang ya, artinya kan kejaksaan ini bukan pada posisi yang tidak terlepas dari ujian politik. Kalau Prabowo suka menangkap ini, tangkap. Kalau Prabowo tidak suka menangkap itu, ya udah,
bahwa bagaimana, karena kan fenomena terakhir 2025 itu kejaksaan memamerkan 19,6 triliun, 19.000 malahan ya, hasil sitaan. Tapi yang dipamerkan di publik cuma 6,6 triliun gitu loh. Nah, maka orang mempertanyakan itu terlepas dari aset sitaan ya. Mana belum aset sitaan ini kemana dan kemana gitu. Nah, itu yang membuat kita bingung, akhirnya perlomba-lombaan dalam penangkapan korupsi antara kejaksaan dan KPK. Mungkin itu dulu, Bang. Oke, Bung. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman buat 3 narasumber di depan. Bang, udah pesan kopi? Pesan kopi dulu. Air putih, Mas. Boleh mungkin biar kenceng gitu. Untuk Bang nih, Bang. Apa sih Bang permasalahan struktural yang paling mendasar di tubuh Kejaksaan Agung yang bisa mempengaruhi kinerja dari Jampitsus itu sendiri? Menurut Bang Yeriko apa itu masalahnya? Permasalahan yang paling mendasar kuasa relasi, ya kan? Karena siapa John Edward apa namanya dari Inggris, dia itu moralis liberal, dia pernah bilang power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, ya kan? Kekuasaan cenderung merusak dan kekuasaan yang absolut merusak secara mutlak. Nah, kuasa relasi ini kan tidak bisa dipisahkan seperti yang disampaikan sama Bung Dendi tadi. Intervensi politik atau intervensi eksekutif terhadap aparat penegak hukum, seperti yang tadi disampaikan juga sama Bang Rona, pernah kita sampaikan untuk kolaboratif fungsional sistem, ya kan? Artinya kolaborasi di dalam sistem penegakan hukum. Sedikit Bang saya tambahin tadi, bahwa ini kan perkara-perkara yang di Kejaksaan Agung, khususnya di pidana khusus, tadi udah disinggung sama Bung Dendi, ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer ya, itu nanti lagi kita sepakat lah, senada lah sama itu. Terkait dengan tarik-menarik perkara ini yang jadi permasalahan politik kita. Tupoksi dari ataupun semangat dilahirkannya KPK saat ini, ya kan? Ya, kalau bilang itu hadiah sebenarnya itu kalau bagi saya sih. Hadiah reformasi kan begitu. Terus yang kedua, ada tugasnya kepolisian. Pidana mana yang mau mereka ambil? Ini power dari kejaksaan ini melebihi power dari KPK kalau saya melihat. Apalagi ini kan kekhususannya jaksa ini kan luar biasa. Fungsi penyelidikan dia bisa, fungsi penuntutan dia bisa. Apa namanya? Sampai kepada nanti proses penetapan pengadilan. Nah, yang Bang Rona tadi katakan, ada lagi pengembalian perkara, apakah sudah bermainnya di kejaksaan apa di kepolisiannya. Nanti ada lagi P19, kembalikan lagi P19 itu sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaannya terkait dengan status tersangka yang sudah dikeluarkan oleh kepolisian, bagaimana sistem kolaborasi mereka di dalam sistem penegakan hukum antara kepolisian dengan kejaksaan. Nah, disinilah main seperti yang Bung Dendi katakan, kuasa relasi tadi, intervensi politik tadi. Lalu pertanyaannya sederhana, bisa nggak kita menegakkan hukum di dalam tindak pidana tertentu, begitu kejahatan korupsi, tipikor, TPPU, kejahatan ekonomi lainnya, kemudian kejahatan kehutanan, perbankan, dan lain-lain. Saya pikir sih itu Bang, jawabannya ada kuasa relasi tadi. Ini nggak bisa dipisahkan karena intervensi yang menjadikan Kejaksaan Agung ada di parlemen. Parlemen itu juga orang-orangnya eksekutif. Secara sederhana aja Bang, saya bukan mau menyinggung atau apa. Eksekutif mereka punya, legislatif mereka punya, ya kan?
Lalu yudikatif dalam sistem peradilan kita, yang mereka juga yang menentukan di legislatif. Lalu bagaimana? Nah, inilah harusnya eh, semangat reformasi tadi yang harus kita berikan pemahaman kepada para legislatif kita dan eksekutif. Begitu sih, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Untuk Bang Rona selanjutnya. Menurut Abang, seberapa mendesak sih Bang reformasi kejaksaan, khususnya dalam bentuk independensi, akuntabilitas, dan pengawasan internal? Seberapa mendesak Bang reformasi itu bukan di kejaksaan? Kalau menurut saya pribadi, ibarat orang mencret, nggak bisa ditahan. Sehebat-hebatnya ilmu nggak akan bisa nahan mencret. Masyarakat menunggu kapan diganti Kejaksaan Agung, kapan diganti Kapolri. Itu momen yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan beberapa kali surat jong keluar mengatakan si ini sudah dipanggil, si itu udah dipanggil, si Anu udah menghadap. Sampai sekarang kalau ini dibiarkan atau rejim yang lama dibiarkan, tidak ada penyegaran, sistem dibangun oleh mereka dan orang-orang lama yang ada di situ, ya sama aja. Tetap aja seperti itu. Paling parah yang terjadi adalah tukar guling kasus. Ini yang terjadi. Kalau saya ditangkap, maka akan saya bongkar kasus ini. Contoh saat ini ada rekan yang ketangkap. Gayanya mau ngomong membongkar semua. Ternyata keinginannya supaya tahanannya menjadi 2 tahun. Menjadi 1 tahun. Itu yang nggak benar. Yang benar adalah saat dia ditangkap, iya saya melakukannya dikarenakan saya disuruh Rona. Buktinya apa? Saya berani bersumpah. Meskipun tidak ada hitam di atas putih, saya berani. Dikarenakan ini, untuk itu. Sistem yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah mumpuni. Dalam arti kata mumpuni, dia eksternal dan internal mereka akan melakukan perubahan dan ditarget oleh Jaksa Agung yang baru ditarget. Dan sudah terasa meskipun baru 2 Kajati yang cemerlang. Yang satu Bengkulu bahkan sampai dapat reward dari KPK, dan yang satu lagi Sumut. Kasus-kasus besar dan kasus-kasus lama yang tidak tersentuh mereka angkat semua. Yang seperti itu yang harus didorong dan disupport habis. Yang terjadi di Indonesia, dia sudah kena kasus, dia milih lebih baik saya ditangani langsung oleh KPK. Kalau KPK yang tangkap, selesai. Kalau polisi yang tangkap, bolak-balik datang. Istilah masyarakat, hilang kambing, ngelapor polisi, rugi sapi. Istilah masyarakat, kalau kejaksaan yang tangkap akan menjadi ATM. Istilah masyarakat. Kalau KPK yang tangkap, selesai. Tidak ada nego, tidak ada. Itu yang terdengar di masyarakat.
Ini yang kita harus dorong Kejaksaan Agung, semua kasus dituntaskan atasnya. Ini sistem seperti ini, kalau kita demo, ini berarti ada sabotase di belakang. Tawarannya segera. Ibarat orang mencret, harus segera direformasi. Dan mumpung mereka baru rakernas dan mumpung di kepolisian pun melakukan reformasi, di kejaksaan memang harus kita dorong untuk melakukan pembenahan secara ekstrim. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bang. Untuk Bung Dendi, Bung, reformasi apa sih yang paling realistis dan diterapkan di Kejaksaan Agung khususnya di Jampitsus? Reformasi apa, Bang, yang paling realistis menurut Bung Dendi? Saya sebenarnya bingung Bung jawabnya. Kalau ditanya apa yang reformasi, semua sebenarnya mau reformasi. Kita perlu riset, saya sepakat dengan riset. Tapi itu bahasa NGO. Karena kita udah berhadapan, kalau saya ngelihatnya selalu berbeda karena abang berdua kan selalu pakai logika hukum, Bang. Logika hukum. Makanya kalau saya ngelihatnya gini loh, kita nggak punya sejarah, kan begini. Kalau korupsi dalam tanda kutip, korupsi konstitusional, kita nggak bicara kerugian. Itu yang kita bingung di Republik ini. Karena kan ini abang mesti pasti punya pengalaman bagaimana zaman Soeharto. Ketika semua menuntut Soeharto harus dipenjarakan dan itu kan di kejaksaan. Nah itu kan kerugian konstitusional KKN. Yang hari ini kita akan berhadapan dengan itu. Ini kan hal yang fundamental karena bicara keadilan kita berbangsa dan bernegara. Nah kejaksaan punya peran itu sebenarnya. Yang membedakan dia sama KPK di situ sebenarnya. Bukan sekedar melacak kasus yang angka-angkanya kelihatan. Tapi sebenarnya kenapa dia berada di bawah langsung eksekutif? Untuk mengawasi dari pusat sampai daerah. Nah itu fungsinya dia ketika bernegara untuk menjaga keadilan hukum. Supaya semua masyarakat memiliki keadilan sosial. Nah ternyata dalam prakteknya dia berlomba-lomba, ya akhirnya benar yang isu diangkatin sama kawan-kawan terkait popularisme lah, sehingga kita terjebak pada figurnya Febri lah. Nah itu kan pendiskusian kita sebenarnya nih, sehingga kan sangat menarik nih di era yang digital dan algoritma. Kalau kita sebut nama Febri muncul langsung, sangat menarik betul. Tapi apakah itu menyelesaikan problemnya di tengah rejim militeristik? Kalau saya, kita harus clear ini karena memang melihat ini rejim gitu loh. Kan jujur aja Bang, kemarin sempat mengkaji kan bagaimana pembegalan konstitusi zaman Jokowi sampai ke sekarang. Kan kita harus melihat waktu Jokowi pertama PDIP membohongin dengan nawacita. Ternyata Jokowi mengabuli nawacita dengan 16 paket kebijakan. Gagal, akhirnya outsourcing dulu ditawarin nih pembekalan. Masuklah periode kedua, Rosan waktu Dubes, dialah jadi IO-nya Omnibus Law. Dan bagaimana siasat supaya ini lolos, kita di negara bisa lolos hukumnya yang Amerika dipakai ke kita. KPK dulu dong yang dipakai. Setelah lolos undang KPK, mulus semua ke sana, Bang. Mulus semua ke sana. Karena kejaksaan udah aman, eksekutif bagi Jokowi, saya megang nih, kejaksaan nih. Nah ini yang kita lihat pembegalan konstitusional yang begitu rapi betul. Sehingga kita terbius. Waktu dikaji-kaji kemarin itu terkait undang-undang KPK, IKN semuanya. Wow, ternyata dimulai dari KPK, Bang. Setelah kita kaji semua, oh ini memang sangat licik, Bang. Licik betul. Dia memulai KPK, masuklah undang-undang Omnibus Law. Nah, terus kemudian per tanggal 1 Februari, di tengah undang-undang Omnibus Law ini, masuklah. Kenapa sih Prabowo bilang, oh bapak saya ekonom, bohong semua kok cuma menjalankan Omnibus Law ke super holding dan antaranya. Apa yang terjadi? Siapa yang nanti mau ngomong dan antara? Kejaksaan berani nggak? Berani nggak mau ngomong dan antara? Ini hal yang serius loh. Problem itu kita inflasi 3. Udah 3%. Mau Perubahan mengatakan hal dan urgensi betul loh Bang. Kalau kita bicara urgensi semua lembaga hari ini. Lebih pentingnya memang kejaksaan karena dia mengurus kasus-kasus yang besar. Dan apa yang diurus sama dia itu berhubungan langsung dengan eksekutif. Kan situasi-situasi kayak gini Bang, kalau saya disuruh melihat reformasi ya, saya yakin ya saya Bang, eksekutif
kepolisian terus tentara, hari ini mereka nggak pernah merasa adanya reformasi, karena kan sejatinya kan begini, ketika ASN itu kan jarang berdebat bahwasanya mereka itu digaji sama rakyat. Kan ketika ditegur ASN, misalnya mereka melakukan aktivitas sosial politik yang membantu masyarakat, jarang mereka mengatakan ketika ada intervensi pusat langsung down itu. Itu banyak terjadi, sehingga kita bicara mentalnya apa sih sebenarnya. Mentalnya ini kan pada posisi mental apa birokrasi kita tuh ya mendengar apa yang dikatakan pusat gitu loh. Sehingga mereka nggak bicara kepada idealnya hukum, apa manfaat dan asas hukum, nggak pernah itu yang kita temukan akhir-akhir ini. Karena selama 10 tahun yang saya melihat ya, kalau ditanya penting reformasi, penting gitu loh. Cuman kan kita pertanyaannya dari mana melangkahnya, kita bingung. Jujur saya nggak punya format hukum, ya oke lah kita bertawan kolaborasi. Sama abang tadi udah menyinggung kan, ya gimana bicara kolaborasi. Sedangkan Kapolri-nya masih ini juga. Saya 1 tahun itu tiap minggu dulu demonya copot Kapolri itu, sampai orang Kapolri datang ke saya, kamu punya calon Kapolri? Iya aja udah. Satu tahun main itu. Nah maksudku kan gini loh, hari ini kan urgensi di tangan Panglima nggak diganti. Panglima itu udah selesai sebenarnya. Itu yang kita bilang rejim yang ini ya. Kalau saya gini bang, itu fenomena terjadi. Kenapa dalam pendiskusian kita Prabowo ini udah rejim, bagi kita itu kan rejim demokrasi bang. Rejim demokrasi itu seperti apa bang? Dia dielus-elus sama ibunya. Oh kamu jangan kayak bapakmu, kamu jangan kayak bapakmu. Nah tapi sebenarnya orang ini nggak ngerti apa-apa. Nah dia itu takut dan orang lebih tinggi sama dia. Ketika ketemu Trump tunduk kayak ayam gitu loh. Tapi kalau sama rakyat ganas. Nah dia akan menggunakan perangkat itu. Nah kita memperharap reformasi seperti apa? Ya saya secara lihat realitas relasi kuasa antara sangat mudah kok dia buat reformasi. Kalau memang dia ingin lihat berantas korupsi sampai ke apa bang? Antartika ya? Sampai ke Antartika bahasanya kan? Kan dia pegang eksekutif, dia pegang legislatif. Apa yang susahnya sih? Kan fenomena yang kejaksaan hari ini adalah Tom Lembong, terus sekarang kasus Nadiem. Itu kan akhirnya orang mempertanyakan apa sih eksistensinya dari kejaksaan gitu loh. Nah kemudian bagaimana berhadapan dengan era militeristik kayak gini? Kan jawaban kita sebagai orang Indonesia hari ini kan kita bingung kan? Kalau kita kan belum punya format dalam hal gini loh. Oke, di zaman kolonialisme kita berhadapan sama langsung dengan Belanda kolonialisme. Di era sekarang kita berhadapan dengan kolonialisme bangsa sendiri. Kita kan belum punya format sebenarnya Indonesia. Semua punya bahasannya masing-masing bang. Nah cuman kan ini loh bang, abang pasti punya sejarah panjang bagaimana yang dengan bahasa hukum itu disebut demos prudensi. Artinya bagaimana ketika ketidakpercayaan publik terhadap hakim itu kita harus bongkar. Ketidakpercayaan hukum terhadap publik dan politik. Supaya terjadi bukan cuma reformasi. Kalau cuma reformasi yang terjadi ya kita bukan merasa juangan ini. Tapi kan eksekutifnya juga nggak benar, tetap karena dia di bawah naungan itu. Kalau demos prudensi kan pernah dipakai misalnya dari zaman Hatta membaca pledoi, semua membaca pledoi. Dan 98 itu kan bagian dari bahasa hukumnya demos prudensi. Jika publik tidak percaya terhadap hakim dan pengadilan melakukan gerakan dari luar. Itu kan demos prudensi. Nah kalau saya melihatnya urgensi betul bang. Tapi sejujurnya saya pesimis terhadap rejim omon-omon ini gak akan angkakan bang. Gak bakalan bang. Kalau rejim omon-omon ini gak bakalan. Tegur jangankan yang lain gitu loh. Menegur Raffi Ahmad aja gak berani, apalagi menegur kejaksaan gitu loh. Kan bahasanya tadi kalau tukar guling kasus dan lain hal itu kan agak gitu loh kita mau melihat. Ya itu sih bang kalau menurutku melihat kasus Jokowi yang udah diperdebatkan begitu banyak di publik ya. Bukan ijazahnya sebenarnya kayak kasus kereta cepat itu kan dana negara gitu loh. Kok kejaksaan menonton? Maksudku jangan melihat publik berdebat lain hal ya. Itu maksudku korupsi konstitusional itu tidak pernah dibenarkan. Bagaimana hukum Indonesia dipraktekkan nilai dan normanya. Kan penerjemahan yang paling lurus adalah kejaksaan. Karena dia dibiayai oleh pajak rakyat. Itu yang paling penting. Ketika dia dibiayai pajak rakyat cuma ngurus kasus-kasus yang ada angka sama kayak KPK. Apa bedanya? Apa bedanya? Terus kita minta dia kolaborasi sama penjahat. Kan gak mungkin penjahat menyelesaikan kebenaran. Kan itu menurutku. Itu sih bang.
Oke, terima kasih Bang. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk